di tengah ramainya pemberitaan terkait dugaan kasus asusila yang menyeret nama Padepokan Al-Anfas Karangawen, Kabupaten Demak, 4 santri yang identitasnya sengaja dirahasiakan, akhirnya menyampaikan klarifikasi kepada media. Selasa, 9 Juni 2026. Keempat santri tersebut mengaku sangat keberatan karena nama mereka dikaitkan dengan perkara yang tidak pernah mereka alami. Mereka juga menegaskan bahwa diri mereka tidak pernah menjadi korban sebagaimana narasi yang berkembang di pemberitaan dan media sosial. Siang pada adik-adik, di sini ada pertanyaan, mau nanya sedikit tentang kegiatan belajar di rumah Tafid Al-Anfas. Gimana untuk merasakan kenyamanan ataupun kegiatan sehari-hari yang dirasakan oleh adik-adik semua yang ada di sini? Sehari-harinya ya semua anak, terutama saya juga merasa nyaman. Kegiatan rumah tafis setiap hari, juga dari dulu sampai sekarang selama 4 tahun saya di rumah tafis ini ya nyaman aja, terus nggak pernah terjadi apa-apa. Dan tentang rumor yang di luar sana yang mungkin bikin saya itu juga Nggak nyaman lah ya? Ya nggak nyaman juga itu. Saya merasa di sini nggak ada apa-apa sih. Saya merasa di sini Uminya juga seperti orang tua saya sendiri dan nggak seperti yang diberita di luar sana. Jadi nggak sama apa yang dibicarakan sama yang saya rasakan di sini. Soalnya kan saya ngerasain sendiri di sini ya, kan orang lain juga nggak tahu apa yang kegiatan di pondok sini dari pagi sampai malam, dan berita di luar itu juga fake sih, nggak benar. Jadi terkait berita-berita yang beredar di luar, bahkan ada yang laporan, maaf ya, katanya itu sempat jadikan saksi fiktif, itu gimana ceritanya? Ya saya pernah diwawancarai sama Pak polisi waktu itu sekitar bulan September 2025 itu pernah ada polisi kesini wawancarai saya dan teman-teman saya itu menanyai bahwa apakah pernah kalau abahnya itu pernah melakukan asusila gitu. Saya malah bingung sih Pak, malah kayak lucu aja gitu loh kok. Soalnya saya juga nggak rasanya yang nggak ada apa-apa juga sih, nggak pernah kayak gitu kan, juga aneh kenapa ada pertanyaan seperti itu. Itu berarti kan juga untuk yang kemarin termasuk dicatut nama yang menjadi korban juga menjadi saksi, itu sampean berarti ya? Iya, saya juga itu kan dari sananya kan saya dikira korban, padahal kan saya kan di sini kan merasa nggak ada apa-apa gitu. Saya juga di sini nyaman-nyaman aja. Selama 4 tahun di sini saya baik-baik aja dan saya malah tambah skill, tambah pintar mungkin. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah merasa mungkin tidak nyaman atau gimana. Di sini malah fine-fine aja semuanya, juga saya yakin baik-baik aja. Dari kalian itu ada berapa orang kemarin yang dicatat namanya jadi saksi? Ada 4, tapi pulang 1 kan kemarin, jadi yang diwawancarai 3. Tapi terkait permasalahan itu sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada sama sekali tentang asusila itu, nggak ada. Saya juga merasa saya sendiri juga nggak pernah diperlakukan seperti itu dengan yang tercantum itu, Pak. Paling lama untuk menuntut ilmu ataupun pengalaman di rumah tahfidz ini siapa? Dari mbaknya coba, siapa yang paling lama? Saya. Nah, gimana tanggapan ini? Mbak siapa? Mbak Nade. Mbak Nade. Mbak Nade. Mbak Nade. Nade. Oh Nade, Nada. Oh Mbak Nada. Gimana Mbak tanggapan untuk kenyamanan sampai belajar di rumah tahfidz Al-Anfas di bawah pengasuh Gus Toha? Gimana untuk menanggapi rumor
tingkat kenyamanannya di mana? Gimana di sini? Menurut sampean yang sudah lama di sini? Nyaman, nggak ada apa-apa, nggak tahu apa-apa, saya masih kecil. Umur Umur 14 tahun. 14 tahun. Untuk menanggapi kenyamanan itu sangat mengganggu tidak untuk kemarin ada isu yang kurang enak itu Buat di saya rumah sakit itu? sangat mengganggu sih, pasalnya juga bisa mencemar nama baik saya juga dan teman-teman, soalnya cerita itu kan bohong ya, nggak sama persis apa yang saya rasain, jadinya menurut saya yang rumor di luar sana itu bohong, karena dan saya nggak terima sih kalau misalnya itu sampai viral. Pihak Padepokan Al-Anfas juga turut mengklarifikasi serta menegaskan bahwa mereka pasti akan melaporkan balik karena kejadian ini sangat berdampak terhadap nama baik Al-Anfas sendiri serta masa depan anak-anak dan para santri yang ada. Terkait berita miring di luar, adanya rumor terkait laporan baru yang dinarasikan terkait asusila pada Biswa pada tanggal 5 kemarin, gimana tanggapannya? Tanggapannya juga tidak apa-apa, terserah orang itu memberi dugaan apa sama saya, yang penting saya dari keluarga Al-Anfas tidak pernah melakukan itu. Kalau tidak percaya juga bisa ditanya sama anak-anak. Dan saya juga minta tolong sama teman-teman media untuk nyari. Kalau tidak percaya, bilang sama anak-anak. Dan anak-anak juga sudah bilang sendiri kenyataannya. Terkait kemarin yang ada pencatutan saksi, bahkan dalam laporan itu juga dinarasikan sebagai korban. Anak-anak gimana itu, Gus? Anak-anak pada geram dan keluarganya tidak terima, anaknya dicatut untuk jadikan kesaksian palsu. Dan dia juga mungkin tidak lama ingin lapor balik karena pada tidak terima. Berarti kejadian berita miring yang ada di luar dengan narasi laporan pada tanggal 5 kemarin itu nggak benar itu ya? Itu tidak benar, semuanya hoax. Berarti nanti akan ada perlawanan dari Gusnya atau gimana? Ya jelas tidak cuma perlawanan. Kami keluarga semua tidak terima dengan semuanya itu. Ini tetap akan saya laporkan balik karena ini berimbas dengan masa depan anak-anak saya dan keluarga saya dan anak-anak yang ada di pondok sini. Tapi yang jelas ini pondok tempat ngaji aku buat untuk anak saya untuk belajar ngaji gitu aja. Jadi nggak ada persiapan tersebut akan melaporkan balik itu ya? Ya, tetap akan Hingga melaporkan. saat ini, perkara tersebut masih berada dalam penanganan aparat dalam proses hukum yang berlangsung. 9 Juni 2026, Redi Oktav, Suara Bocah Indonesia melaporkan.